Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Diduga kurang waspada saat menyalip kendaraan pemotor di Pasuruan, jatuh dan tewas tertabrak truk. Diduga terpengaruh minuman keras, seorang pria di Surabaya menganiaya pria di diskotek hingga tewas. Terpergok hendak mencuri motor warga di tengah keramaian karnaval, maling di Kediri babak belur dihajar massa. Pelaku penganiaya temannya hingga tewas di salah satu diskotek kawasan Simpang Duku, Surabaya diringkus polisi. Aksi brutal itu diduga dipicu pengaruh minuman keras dan cekcok yang berujung tragis. Peristiwa ini bermula saat korban datang bersama 6 rekannya ke diskotik, kemudian memesan minuman keras. Menurut keterangan saksi, korban MRY usia 24 tahun tiba-tiba mengamuk dan memicu keributan di dalam diskotik. Upaya pelaku HK dan teman-temannya untuk menenangkan situasi justru berakhir dengan adu mulut. Emosi memuncak, HK kemudian mengambil botol yang pecah di sekitar lokasi dan memukulkannya berulang kali ke arah korban. Luka parah yang diderita membuat korban tewas di tempat kejadian. Berarti kau sudah mabuk, kau pindah lagi? Yang ngajak korban sama temannya, Pak. Korban yang ngajak? Iya, sama teman yang satunya. Ngajak ke TKP? Terus kamu tahu nggak kalau pukulanmu itu mengakibatkan korban meninggal? Betul, Pak. Nggak tahu di mana malam itu kan? Nggak tahu, Pak. Saya waktu itu kan nggak tahu, saya juga mencari korban juga. Setelah kejadian kamu kemana? Pulang, Pak. Kamu tinggalin korban maksudnya? Iya, saya pulang sama teman-teman. Ajak pulang? Iya. Tapi nggak sadar kalau korbannya? Nggak sadar, Pak. Pihak manajemen diskotik segera menghubungi polisi. Satreskrim Polrestabes Surabaya yang datang ke lokasi langsung menyita barang bukti, di antaranya pecahan botol dan rekaman CCTV yang merekam detik-detik kejadian. Tersangka yang ini adalah sebenarnya teman dekatnya korban, sudah dianggap sebagai adiknya dan korban juga menganggap yang tersangka ini sebagai kakak, itu berusaha malam itu untuk memisah atau meleraikan korban supaya jangan ngamuk, supaya tenang. Tetapi kemudian malah tersangka ini terkena pukulan korban dan kemudian sangat emosi, kemudian mengambil satu barang yang itu adalah botol yang sudah pecah. Nah, ini pecahan botol yang dari pansa ini. Kemudian itulah yang digunakan untuk secara membabi buta memukul korban. Selain meringkus pelaku dan menjeratnya dengan penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, sementara polisi juga memeriksa petugas keamanan diskotik untuk mengetahui prosedur penanganan keributan hingga membawa korban jiwa. Selamat Riyadi dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Ya, seorang wanita pencuri bunga menggondol koleksi bunga senilai ratusan ribu rupiah milik seorang kolektor di kota Probolinggo. Pelaku menyamar sebagai penggemar bunga untuk mengelabui korban. Seorang wanita terekam kamera CCTV saat beraksi mencuri 2 pot bunga jenis Aglonema wulandari di teras rumah Rizkiana, seorang kolektor bunga di Jalan Cokro Aminoto, Kelurahan Kebonsari, Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo pada Senin dini hari. Pelaku berambut panjang dengan perkiraan tinggi badan sekitar 160 cm itu mengenakan jaket serta celana panjang berwarna gelap dengan rambut terikat ke belakang. Saat menjalankan aksinya,
Pelaku beberapa kali menengok ke sekitar untuk memastikan kondisi aman. Diduga pelaku tidak beraksi seorang diri. Di rekaman terlihat seorang wanita lain menunggu di tepi jalan dengan mengendarai sepeda motor metik. Rizkiana, pemilik bunga, mengatakan kedua wanita tersebut sempat mencurigakan karena beberapa kali mondar-mandir di depan rumahnya. Salah satu pelaku siang hari bahkan sempat berpura-pura menawar bunga yang menjadi incaran itu. Pencurian bunga terjadi pada malam hari saat korban tidur dan baru diketahui keesokan harinya. Akibat aksi pencurian tersebut, korban mengalami kerugian hampir setengah juta rupiah. Oh, habis subuh. Iya. Tapi orang ini kenal nggak? Enggak, cuman itu orang itu sering lewat. Terus habis gitu tanya. Terus adik itu, Bu, ada yang nanyain, dikira tanya wifi kan, kata di sini kan wifi. Akhirnya, iya Bu, ada apa? Mau tanya bunganya, ini dijual tak? Ini enggak Bu, ini punya saya sendiri, saya nggak jualan. Gitu. Habis gitu, pagi itu ibu bangun tidur. Ke bangku, lihatlah CCTV. Kan CCTV di sini 3. Dilihatlah gitu. Ternyata itu ya. Iya, itu yang ngambil ibunya, di belakangnya sudah siap. Oh, 2 orang. Iya, 2 orang. Perempuan semua. Perempuan semua. Meski mengalami kerugian materi, Rizkiana belum berniat melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Namun ia berharap kejadian serupa tidak terulang dan mengimbau para kolektor bunga lainnya untuk lebih waspada, terutama terhadap orang asing yang datang dengan dalih sebagai peminat tanaman hias. Dandi Ari Gafur dan Sri Rama melaporkan dari Probolinggo. Kita ke informasi berikutnya, seorang pencuri babak belur dihajar massa saat terpergok mencuri motor. Petugas kepolisian langsung mengamankan pelaku sebelum nyawanya terancam akibat amarah warga. Aksi massa yang menghajar pencuri motor ini terjadi di Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Petugas kepolisian akhirnya membawa pelaku yang babak belur ke Mapolsek Pesantren. Pelaku berinisial CN, warga Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Pelaku terpergok saat merusak kunci motor milik Suparlan di tengah keramaian karnaval. Saat ditegur, pelaku berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap warga. Tanpa dikomando, massa yang marah langsung merangsek menjadikan pelaku samsak hidup. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku tercatat sebagai residivis dan pernah menjalani hukuman selama 10 bulan dalam kasus serupa. Terduga pelaku melakukan aksinya dengan merusak anak kunci sepeda motor. Nah, saat waktu melakukan aksinya, ada saksi yang mengetahui aksinya dan melakukan pemantauan karena merasa ada yang memantau. Pelaku ini akhirnya meninggalkan tempat tanpa membawa sepeda motor ke arah utara. Selanjutnya untuk saksi dan yang mempunyai kendaraan ini memberitahu panitia kegiatan. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP Junto 53 KUHP tentang percobaan pencurian dengan pemberatan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Danu Sukendro dan Sri Rama melaporkan dari Kediri.